Desa Sukamulya terletak di lereng gunung yang selalu diselimuti kabut tebal setiap sore. Rumah-rumah bambu reyot berjejer sepanjang sungai yang airnya keruh sepanjang tahun. Di ujung desa, berdiri sebuah gubuk kecil yang hampir roboh. Atapnya bocor saat hujan, dindingnya bolong-bolong ditembus angin malam. Itulah rumah Halimah. Halimah berusia 23 tahun. Tapi wajahnya seperti dewi yang salah turun ke dunia. Kulitnya putih bersih meski tak pernah terkena bedak. Matanya besar dengan bulu mata lentik, dan bibirnya merah alami seperti buah delima. Namun kecantikan itu justru menjadi kutukan. Para pemuda desa tak berani mendekat karena kemiskinannya yang legendaris. Ayahnya meninggal saat ia berusia 10 tahun. Ibunya menyusul 3 tahun lalu karena sakit yang tak terobati. Kini ia hidup sendirian, hanya mengandalkan upah membersihkan rumah orang-orang kaya di desa. Malam itu, angin berhembus dingin, membawa bau tanah basah dan anyir darah dari kandang kerbau tetangga. Halimah duduk di depan pintu gubuk sambil menjahit kain robek dengan jarum yang sudah tumpul. Cahaya lampu minyak temaram menyinari wajahnya yang lelah. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Bukan langkah biasa. Langkah itu pelan, tapi berat, seolah membawa beban dosa yang tak kasat mata. Seorang laki-laki paruh baya muncul dari balik kabut, Pak Bakir. Tubuhnya gemuk, baju safari coklatnya kotor di badian lengan, dan matanya sipit seperti selalu menyembunyikan rahasia. Ia adalah tangan kanan Juragan Firdaus, pemilik pabrik gula terbesar di wilayah itu. Konon, setiap orang yang berurusan dengan Juragan Firdaus tak pernah kembali sama. Halimah, suara Bakir serak, seperti digeroboti asap rokok. Juragan memanggilmu. Halimah mengangkat wajah. Jantungnya berdegup kencang. Saya, tidak ada yang perlu ditanyakan. Ikut saja. Tanpa memberi kesempatan menolak, Bakir berbalik. Halimah ragu sejenak. Ia memandang gubuk reyotnya, perutnya yang keroncongan, dan tangannya yang kasar karena kerja keras. Akhirnya ia bangkit, mengenakan kain panjang lusuh, dan mengikuti Bakir menyusuri jalan setapak, menuju rumah besar di puncak bukit. Perjalanan malam itu terasa panjang. Kabut semakin tebal. Pohon-pohon jati di pinggir jalan seolah berbisik. Halimah merasa ada yang mengawasi dari balik semak-semak. Rumah Juragan Firdaus berdiri megah, dikelilingi pagar tinggi dan taman luas. Lampu-lampu kristal menyala terang, tapi cahayanya terasa dingin. Bakir membawa Halimah masuk melalui pintu samping, melewati koridor panjang berbau kayu jati dan kemenyan. Akhirnya mereka tiba di ruang tamu besar. Di sana, duduk seorang laki-laki berusia 50 tahun, Juragan Firdaus. Tubuhnya kurus tapi berwibawa. Rambutnya putih di pelipis dan matanya tajam seperti elang. Di depannya terdapat meja kayu berukir dengan gelas arak dan sebungkus rokok kretek. "Sudah datang," kata Firdaus pelan. Suaranya dalam dan tenang, tapi ada getar kegelapan di dalamnya. Halimah duduk dengan tangan gemetar. Bau kemenyan semakin kuat, membuat kepalanya pusing. "Kau cantik," ujar Firdaus sambil tersenyum tipis. "Terlalu cantik untuk hidup seperti ini. Setiap hari membersihkan kotoran orang, perut kosong, masa depan gelap." Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau. Halimah menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Saya sangat ingin, Juragan. Saya capek." Firdaus tertawa pelan. Tawa itu tidak menggembirakan, melainkan seperti tawa orang yang sudah lama bersekutu dengan setan. Ia bangkit, berjalan mendekat, dan berdiri tepat di depan Halimah. Bayangan tubuhnya jatuh menutupi wajah gadis itu. "Aku bisa memberimu segalanya. Sawah, rumah batu, emas, pakaian sutra.
bahkan kekuasaan di desa ini. Halimah mendongak. Firdaus menatapnya dalam-dalam. Matanya seperti lubang hitam yang tak berdasar. Kau harus berhubungan badan denganku. Berulang kali. Sampai kau mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Setelah bayi itu lahir, kau sendiri yang harus memotong alat kelaminnya. Ruangan seolah membeku. Halimah merasa darahnya berhenti mengalir. Ia mendengar detak jantung sendiri seperti genderang perang. Di sudut ruangan, dukun tua itu tersenyum tipis tanpa membuka mata. Bau kemenyan semakin menyengat, bercampur aroma anyir yang tak jelas asalnya. Itu gila. Bisik Halimah, suaranya hampir hilang. Firdaus mengangkat bahu. Kekayaan besar selalu meminta tumbal besar. Anak itu akan menjadi jalan bagi roh-roh kuno yang menjagaku. Kalau kau tolak, besok pagi kau tetap miskin. Tapi kalau kau terima, hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya suara kayu berderit dan hembusan angin di luar jendela. Halimah memejamkan mata. Bayangan ibunya yang sekarat karena tak mampu beli obat. Bayangan perutnya yang sering keroncongan. Bayangan malam-malam dingin sendirian di gubuk reot. Semuanya berputar di kepalanya. Saya bersedia, katanya lantang, meski suaranya bergetar hebat. Senyum Firdaus melebar. Senyum penuh kemenangan. Di belakangnya, dukun tua itu akhirnya membuka mata. Matanya putih semua, tanpa pupil. Bagus, bisik Firdaus. Saat Halimah berdiri, mengikuti juragan menuju kamar dalam, ia merasa ada sesuatu yang kecil dan dingin menyentuh tengkuknya. Seperti jari bayi. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Malam pertama itu seperti pintu neraka yang terbuka lebar. Kamar juragan Firdaus gelap, hanya diterangi lilin hitam yang menyala di 4 penjuru. Bau kemenyan dan minyak wangi campur anyir darah segar memenuhi udara. Halimah berbaring di atas tempat tidur besar berseprai sutra merah. Tubuhnya telanjang, gemetar hebat. Firdaus berdiri di depannya, melepaskan pakaiannya berlahan. Tubuh laki-laki parubaya itu kurus, tapi penuh tato ritual kuno yang bergerak seolah hidup di bawah cahaya lilin. Kau milikku sekarang, bisik Firdaus, sambil naik ke atas ranjang. Tangannya kasar menyentuh kulit Halimah yang halus. Halimah menutup mata, air mata mengalir. Tapi di balik ketakutan, ada api putus asa yang membakarnya. Ia membiarkan Firdaus menjelajahi tubuhnya dengan rakus. Ciuman laki-laki itu panas dan penuh nafsu gelap. Tangannya meremas payudara Halimah dengan kuat, hingga meninggalkan bekas merah. Halimah mengerang, campuran sakit dan anehnya kenikmatan terlarang. Firdaus memasukinya dengan kasar, ritme yang dalam dan penuh kekuasaan, seolah bukan hanya tubuh yang ia rebut, tapi juga jiwa Halimah. Setiap desahan Halimah disambut hembusan mantra dukun dari luar kamar. Malam itu berulang, penuh keringat, darah tipis, dan bisikan-bisikan kuno yang membuat bulu kuduk Halimah berdiri. Hubungan itu berlangsung berbulan-bulan. Setiap malam Firdaus memanggilnya, kadang di kamar mewah, kadang di ruang bawah tanah yang dindingnya penuh simbol aneh. Halimah mulai terbiasa dengan tubuh Firdaus yang semakin haus. Seks mereka bukan lagi sekadar kewajiban, ada kegilaan di dalamnya. Firdaus suka mengikat tangan Halimah, menggigit lehernya hingga memar, dan berbisik ramalan kekayaan sambil bergerak semakin liar. Halimah menjerit kenikmatan yang bercampur rasa bersalah. Perutnya perlahan membesar. Setiap kali ia merasakan janin bergerak, ada suara tangis samar di telinganya, seolah bayi itu sudah tahu nasibnya. 9 bulan berlalu seperti mimpi buruk yang panjang. Pada suatu malam badai, Halimah melahirkan di kamar yang sama. Dukun tua itu hadir, tangannya penuh jimat. Rasa sakit luar biasa membuat Halimah berteriak hingga suaranya serak. Firdaus berdiri di samping, matanya berbinar penuh antisipasi. Bayi laki-laki lahir dengan tangisan lemah, kulitnya pucat, matanya terbuka sejak detik pertama, mata hitam pekat tanpa bola mata putih. "Ini dia," kata Firdaus dengan suara gemetar gembira. Halimah memeluk bayinya sebentar, air susunya menetes, hatinya hancur berkeping-keping.
Tapi Firdaus langsung merebut bayi itu dan meletakkannya di atas meja ritual. Dukun mulai melantunkan mantra keras. Suasana ruangan berubah. Udara menjadi sangat dingin. Lilin-lilin berkedip liar. Sekarang Halimah, perintah Firdaus. Pisau ritual berkilau di tangan Halimah. Bayi itu menangis kencang, seolah memohon. Tangan Halimah gemetar hebat. Firdaus berdiri di belakangnya. Tangannya memegang bahu Halimah, nafasnya panas di telinga gadis itu. Dengan jeritan yang pecah dari lubuk jiwa, Halimah menekan pisau. Adegan itu mengerikan. Darah menyembur hangat membasahi tangannya. Bayi menjerit sekali, lalu suaranya melemah menjadi desah kecil. Halimah memotong alat kelamin kecil itu dengan satu tebasan kasar. Bau anyir darah segar memenuhi ruangan. Tanpa berpikir lagi, seperti kesurupan, ia membawa potongan daging itu ke mulutnya dan menggigitnya mentah-mentah di depan Firdaus dan dukun. Rasa asin, hangat, dan besi memenuhi lidahnya. Ia mengunyah dengan air mata bercucuran, darah menetes di dagunya. Firdaus tertawa puas, matanya liar. Dukun mengangkat tangan, mantra semakin kencang hingga dinding seolah bergetar. Bayi di meja berhenti bernapas. Tubuh kecil itu kejang sekali, lalu diam selamanya. Malam itu, Halimah pingsan di lantai berlumur darah. 1 minggu kemudian, dunia Halimah berubah total. Pagi harinya, seorang notaris datang membawa surat warisan aneh. Tanah sawah seluas puluhan hektar atas nama Halimah. Rumah batu besar di puncak bukit, lengkap dengan pelayan, sudah siap huni. Emas batangan, perhiasan, dan uang tunai mengalir tanpa henti. Orang-orang desa yang dulu menghinanya, kini membungkuk hormat. Halimah membeli segala yang ia inginkan. Ia berdiri di balkon rumah barunya, memandang desa di bawah sana dengan gaun sutra mahal. Tapi malam-malamnya mulai berubah. Awalnya hanya suara tangis samar di kejauhan, lalu semakin dekat. Di kamar tidur mewahnya yang ber-AC, Halimah sering terbangun tengah malam karena mendengar bayi menangis tepat di samping tempat tidurnya. Ketika ia menyalakan lampu, tak ada siapa-siapa. Hanya bau anyir darah yang samar di udara. Sesekali ia merasa ada tangan kecil dingin menyentuh pahanya di bawah selimut, seperti bayi yang merangkak naik. Kekayaan membuatnya mabuk. Ia pesta, membeli mobil mewah, dan mencoba melupakan segalanya dengan kemewahan. Tapi setiap kali ia mandi, air yang mengalir terasa seperti darah hangat. Setiap kali ia melihat pisau dapur, bayangan tangannya yang memotong muncul kembali. Dan di cermin kamar mandi, sesekali ia melihat bayi berdarah di belakang bahunya, tersenyum dengan mulut penuh gigi tajam. 1 tahun mendekat. Halimah semakin kaya, tapi kegelapan di dalam rumah mewah itu semakin pekat. Kekayaan Halimah bagaikan madu yang manis di permukaan, tapi racun di dasarnya. Rumah batu besarnya berdiri megah di puncak bukit, dikelilingi taman bunga yang selalu harum dan kolam ikan mas mahal. Pelayan berjubah putih siap sedia setiap saat. Emas berkilau di leher dan jari-jarinya. Namun setiap malam, kemewahan itu berubah menjadi penjara dingin yang penuh teror. Awalnya hanya tangisan bayi samar-samar, seperti angin yang menembus celah jendela. Halimah mencoba mengabaikannya. Ia minum arak mahal sampai mabuk, berharap tidur pulas. Tapi suara itu semakin jelas. Tangisan bayi yang lapar, marah, dan penuh dendam. Kadang terdengar dari dalam lemari, kadang dari bawah tempat tidur. Kadang tepat di samping telinganya saat ia hampir tertidur. Suatu malam, Halimah terbangun karena merasa ada yang merangkak di atas perutnya. Ia menyalakan lampu kristal kamar. Tak ada apa-apa. Tapi sprei sutranya basah oleh cairan lengket berbau anyir darah. Ia berteriak memanggil pelayan, tapi tak ada yang mendengar. Malam berikutnya, ia melihat bayangan kecil di cermin kamar mandi. Bayi telanjang dengan perut terbuka,
Darah mengalir dari selangkangan yang pernah ia potong sendiri. Bayangan itu tersenyum, giginya runcing seperti taring. Setahun berlalu, Halimah sudah puas menikmati kekayaan. Ia membeli sawah tambahan, mendirikan rumah makan, dan menjadi ratu desa yang ditakuti sekaligus dihormati. Tapi, semakin ia menikmati, semakin kuat gangguan itu. Ia sering menemukan jejak kaki kecil berlumur darah di lantai marmer kamarnya. Suara tangisan berubah menjadi bisikan namanya. Ibu, ibu. Malam Jumat Kliwon tiba. Udara terasa berat. Langit gelap tanpa bintang. Dan kabut tebal menyelimuti desa seperti kain kafan. 45 dini hari. Halimah berbaring di tempat tidur king size dengan spray sutra paling mahal. Ia memakai gaun tidur tipis berwarna merah darah. Tubuhnya lelah setelah seharian pesta. Matanya terpejam, tapi hatinya gelisah. Kosong-kosong, suhu kamar turun drastis. Napas Halimah membentuk uap putih. Ia terbangun karena merasa ada yang menyentuh pipinya. Sentuhan kecil, dingin, dan basah. Ketika matanya terbuka, ia melihatnya. Bayi itu merangkak di ujung tempat tidur. Tubuh kecilnya pucat kebiruan. Kulitnya retak-retak seperti tanah kering. Perutnya terbuka, usus kecil menggantung. Yang paling mengerikan adalah wajahnya. Mata hitam pekat tanpa putih, dan mulut penuh gigi taring tajam yang tidak mungkin dimiliki bayi biasa. Darah kering melekat di dagunya. Suaranya serak, campuran tangis bayi dan suara orang dewasa yang penuh dendam. Halimah menjerit keras. Ia mundur hingga punggungnya membentur kepala ranjang. Bayi itu merangkak cepat, seperti laba-laba kecil yang haus darah. Halimah mencoba lari, tapi kakinya lemas. Ia jatuh di lantai marmer yang dingin. Bayi itu sudah berada di atas dadanya. Tangan kecilnya yang dingin mencengkram leher Halimah. "Kamu siapa?" tanya bayi itu sambil menyeringai. Bau anyir darah dan daging mentah menyembur dari mulutnya. Halimah menangis, memohon ampun. "Maafkan ibu." Bayi itu tertawa. Tawa yang menggema di seluruh kamar membuat cermin retak dan lampu kristal bergoyang liar. Lalu, dengan gerakan cepat yang tidak manusiawi, ia membuka mulut lebar-lebar. Gigi taringnya berkilau di bawah cahaya bulan yang menyusup lewat jendela. Satu gigitan, leher Halimah robek dengan suara basah yang mengerikan. Darah menyembur deras seperti air mancur, membasahi spray mahal, lantai marmer, dan dinding kamar. Halimah menjerit, tapi suaranya hanya menjadi gelembung darah. Ia meronta hebat, tangannya mencoba mendorong tubuh bayi yang ringan, tapi kuat seperti besi. Bayi itu terus menggigit dan menyedot darahnya dengan rakus, seolah membalas apa yang pernah Halimah lakukan padanya. Pelayan yang mendengar jeritan akhirnya berlari ke kamar. Mereka memecahkan pintu. Pemandangan yang mereka lihat membuat mereka jatuh pingsan satu persatu. Halimah tergeletak di tengah genangan darahnya sendiri. Lehernya hampir putus, mata terbeliak ketakutan. Bayi mengerikan itu masih duduk di dada mayatnya, menjilat darah yang menetes dari mulutnya. Ketika pelayan menyalakan lampu besar, bayi itu perlahan menghilang menjadi asap hitam, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Keesokan harinya, berita menyebar seperti api di desa Sukamulya. Mayatnya dibawa ke pemakaman dengan leher yang sudah dibungkus kain, tapi bau darah tetap menyengat. Orang-orang berbisik-bisik. Juragan Firdaus ditemukan mati di rumahnya keesokan malamnya. Tubuhnya kering kerontang, seolah darahnya disedot habis. Dukun tua itu menghilang tanpa jejak. Desa gempar.
Banyak warga yang melihat bayi berwujud mengerikan merangkak di jalan setapak pada malam-malam berikutnya, mencari tumbal berikutnya. Rumah mewah Halimah kini ditinggalkan, dianggap angker. Konon, setiap Jumat Kliwon pukul 1 dini hari, masih terdengar tangisan bayi bercampur jeritan perempuan dari dalam kamar utama. Halimah mati mengenaskan. Tubuhnya dingin di atas sprei sutra yang dibeli dengan darah anaknya sendiri. Kekayaan yang ia dapatkan hanya bertahan 1 tahun. Tumbal yang ia berikan akhirnya menagih dengan cara paling kejam, mengembalikan rasa sakit itu berlipat ganda. Di desa Sukamulya, hingga kini, orang tua masih menakut-nakuti anak mereka dengan cerita Halimah, wanita cantik yang menjual jiwa demi emas dan mati digigit oleh bayi yang ia lahirkan sekaligus bunuh. Kutukan itu tak pernah berakhir, hanya menunggu korban berikutnya yang putus asa.